Welcome to podcast bersambung. Oke, jadi podcast bersambung ini adalah podcast yang mana tiap-tiap pertanyaan atau tiap segmennya itu bakalan dijawab sama teman-teman yang berbeda-beda dengan perspektifnya masing-masing. Tapi tetap sesuai dengan namanya podcast bersambung. Jadi tiap topik dan tiap pembahasan yang akan terus bersambung gitu ya. Connect gitu. Udah punya chemistry ya, udah punya chemistry udah gitu. sambung ya? Nah, kebetulan di podcast kali ini kita bakalan ngebahas perubahan bahasa dari Gen Z, Gen X, dan juga Gen Alpha nih. Banyak banget nih. Jujur banyak ya, dan ini adalah suatu hal yang menurut aku sendiri dekat gitu loh sebenarnya dengan kita ya. Apalagi di zaman sekarang, di tahun sekarang ini ya, lebih tepatnya tuh Gen X masih ada, Gen Z jelasnya ada, dan Gen Alpha pun juga baru launching gitu ya. Oh, baru launching. Bener banget gitu ya kan. Tapi kamu nyadar gak sih kalau misalnya dari diri kita sendiri nih, kayak dulu waktu kita kecil dari SD mau SMP dan juga mungkin sekarang ketika kita udah kuliah, itu bahasa kita sendiri nih berubah-ubah gitu. Benar, berubah dari baku yang benar-benar baku dan sampai ada bahasa-bahasa yang melenceng itu sangat berubah banget sih dari kecil kita dulu tuh. Bener banget sih, apalagi kalau misalnya dari orang tua kita sendiri ya. Kadang tuh aku ngerasa mereka tuh punya bahasanya sendiri, yang mereka bilangnya bahasa gaul, itu yang kita tuh nggak paham gitu loh. Benar, kayak aneh aja dirasanya kita tuh. Bener sih, kayak mungkin kadang kita ngerasa kok alay sih bahasanya gitu kan. Tapi padahal juga kalau dibalik mereka pun juga ngerasa bahasa-bahasa Gen Z tuh aneh gak sih, kayak alay. Pasti aneh. Mereka merasa aneh gitu. Apalagi Gen Alpha. Aduh, bahasanya itu bahasanya jujur bikin enak di kepala ya. bahkan aku sampai bingung kayak kenapa sih kayak suatu kata ini bisa artinya ini gitu loh. Kayak agak nggak nyambung sih sebenarnya. Tapi itu adalah hal yang mereka sering ucapkan, kata-kata yang sering mereka pakai gitu loh, anehnya. Dan juga ngerasa nggak sih kalau misalnya perubahan ini tuh dipengaruhi juga sama banyak faktor gitu loh. Benar, banyak sekali faktor. Kayak contohnya apa ya menurut kamu? Untuk mungkin faktor ya, kalau kita bisa lihat sih dari tahun-tahunan mereka ada perspektifnya mereka kepada lingkungan ya. Apalagi zaman kita kan kita nontonnya kartun yang benar-benar apa ya, membimbing kita dalam bahasa yang benar gitu loh. Iya sih, terus apalagi juga kalau misalnya kita nyambung ke bahasa gaul nih ya, itu di generasi Z itu adalah awal dimana sosial media itu beroperasi gitu ya. Kayak kita adalah orang yang lebih tepatnya kita adalah generasi Gen Z ini, generasi yang paling deket banget nih, yang pertama kali megang sosmed gitu loh. Benar sekali. Dan itulah yang ngebikin bahasa kita itu juga beda lah. Bahasa gaul yang dipakai sama orang tua kita sama bahasa gaul yang dipakai sama generasi Z, bahkan generasi apa tuh juga berbeda. Sebenarnya kamu kepo nggak sih apa aja sih kayak bahasa-bahasa yang dipakai, dan juga tuh kayak faktor-faktornya apa gitu yang lebih mendetail di generasi Alpha, Z, dan juga X gitu. Jujur aku banget sih, kayak mereka ngomongnya tuh bisa dapet ide tuh dari mana. Iya sih, itu kayak dari mana dan kayak apa aja gitu ya kan. Daripada semakin kepo lagi, langsung aja kita ke pembahasan lebih lengkapnya. Nah, iya nih, jadi ngomongin bahasa gaul gitu ya kan. Jadi di Indonesia itu bahasa gaul ini udah dipakai semenjak eksisnya sih, lebih tepatnya itu ya dari tahun 80-an sampai 90-an gitu ya. Kayak awal mulanya nih gitu. Kamu tahu gak sih kayak kira-kira apa sih contohnya gitu loh? Kalau dari aku ya, orang tua aku tuh dulu juga mungkin emang 80-90-an tuh kalau didengar sama Gen Z tuh alay ya bahasanya. Tahu. Kayak bahasanya tuh gebawa sampai sekarang. Jadi kalau aku dengerin di rumah tuh kayak oh my god, ini apa ya gitu. Kita nggak paham lah ya, nggak relate. Kayak contohnya tuh kayak apa ya, kayak cucok, terus capcus, Aduh, terus nggak kayak tahu. bonyok. Nah kita kan nggak tahu ya. Terus mereka tuh kayak mungkin banyak singkatan kayak Oh ini nggak sih kayak- CLBK itu? nah iya kayak gitu. CLBK. Kita lama bersemi kembali itu zamannya ini Rangga itu loh, Bener ADK itu sih. Kalau mungkin ada lagi kayak EGP, tau nggak apa? Apaan tuh? Emang gue pikirin tuh kayak gitu. Iya, ada gokil, bisa kayak gitu, jujur ya, gokil. Itu terus mereka tuh ini nggak sih, kayak mereka itu ada bahasa yang kayak mereka tuh pakai kayak selipan kata naninu. Kayak aku tuh pernah tahu itu singkatannya kayak anak, kunu, mana, kanan, terus rono, nih. Itu artinya aku makan roti. Dan kayak sebenarnya sih kalau orang-orang zaman dulu itu lebih
kayak lebih banyak lah kayak singkatan-singkatannya, apalagi bahasa-bahasa kayak Maharani itu artinya mahal, dan juga berbagai macam lainnya gitu ya kan. Yang jujur kita sebenarnya juga udah nggak pernah make nih, cuman mungkin kayak ABG zaman dulu tuh bener-bener udah nyaman banget lah ya kalau ngomong sama bahasa itu. Kayak sebenarnya kepikiran sih kayak kenapa ya kok bahasa-bahasa itu tuh bisa eksis gitu loh di zamannya, padahal kan waktu dulu itu belum ada sosmed ya kan. Kamu tau gak sih kenapa? Kalau dari aku ya mungkin karena mereka dulu kayak perkembangan teknologi belum semaju sekarang ya. Kalau sekarang tuh apa-apa kita kayak TV aja kita jarang dipakai, jadi kita tuh kayak makanya tuh sekarang tuh scroll sosmed gitu. Kalau dulu tuh mungkin karena dulu tuh mungkin kebanyakan adanya TV, terus mungkin warnet ya. Nah mereka tuh ngeliatnya tuh kayak dari film, dari sinetron. Mungkin mereka denger kayak wah ini bahasanya bagus nih gitu. Bahasanya kayak gaul banget gitu ya. Kayak ya aku nggak pernah dengar gitu, jadi aku pakai deh gitu, kayak gitu kalau dari aku sih. Kalau kayaknya sih kalau orang tua aku ya itu tuh mereka tuh dari kayak circle pergaulannya mereka, jadi kayak sebenarnya tuh kayak sama dari kayak cara kita yang tiba-tiba asbun gitu ya. Nah, mungkin mereka juga berawal dari situ nih. Jujur ya kalian pasti pernah tahu nggak sih, mungkin kayak dengerin mungkin kalau dari penonton sekalian gitu. Oke, nah sekarang kita mau lanjut ya keterusannya dari Gen X atau Boomer itu ya. Ini adalah Gen Z alias generasi kita sendiri nih ya. Jadi sebenarnya tuh bahasa gaul tuh juga cukup berkembang di eranya Gen Z ini, apalagi sekarang kita juga udah sangat dekat sekali dengan sosial media gitu. Jadi banyak banget algoritma yang masuk lah ya ke FYP kita gitu, yang mana itu juga mempengaruhi penggunaan bahasa kita. Bener nggak, serius? Bener banget, aku setuju banget soal hal itu. Karena kan memang Gen Z itu kan kayak bisa dibilang masa-masa peralihan ya. Dari masa awal kayak orang-orang masih nonton TV, dengerin radio, atau cari informasi dari newspaper gitu kan. Nah sekarang Gen Z itu juga mulai dipengaruhi, bahkan udah dipengaruhi banget sih sama yang namanya itu media sosial. Karena emang ya kita yang membuka jalan, kita yang pertama kali ngerasain di Indonesia kan, generasi iya sih, kita. bener banget. Dan itu pengaruh gak sih sama bahasa kita menurutmu? Pengaruh banget, soalnya kan emang kalau bisa dibilang ya Gen Z itu kan tadi kan aku udah bilang nih masa peralihan dari zamannya TV, radio, koran ke media sosial. Dan kita tuh juga terpapar gitu loh kayak bahasa-bahasa yang bisa dibilang tuh kayak terukur, habis itu yang kayak baku-baku gitu nggak sih? yang Meskipun rapi-rapi. zaman dulu juga ada bahasa gaul, tapi menurut aku beda nggak sih? Beda banget ya? Beda Banget sih, jujur. kita lebih karena kalau misalnya tadi yang sebenarnya itu lebih karena rapi, tapi kalau sekarang tuh kita tuh udah tahu gitu kayak ngerasain kayak oh ada tuh bahasa-bahasa yang lebih nyantai, asik, lebih nyantai, lebih apa ya? Kayak lebih gaulnya kayak lebih Gen Z nggak sih? Rasanya kayak lebih Gen Z aja gitu. Kayak contohnya misal kayak kalau dari aku ya, aku taunya tuh kalau yang Indonesia nih kayak baper, terus kayak singkatan kayak bocil, cogil, cegil, kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau misalnya dari aku sih biasanya ya kalau aku memperhatikan itu Gen Z itu bahasa gaulnya itu cenderung terintervensi dengan bahasa-bahasa asing. Oh iya bener banget, bahasa Jaksel gak sih? Bahasa Jaksel, ya karena gimana? Memang dari awal media sosial itu memang lebih populer dulu di luar, baru masuk di Indonesia gitu. Jadinya kan konten-konten pertama yang kita lihat di media sosial kan ya sebagian besar kan dari luar kan, berarti bahasa Inggris gitu. Kita kayak tercampur, kayak kita tuh jadi nyampur-nyampur ngomongnya kayak misal kayak literally which itu kayak dia. aku prefer ini gitu kayak kan. Terus kayak singkatan-singkatannya sih kayak PBH, NGL kayak gitu sih. To be honest, not gonna lie, kayak gitu. Bener banget. Jadi menurut kamu tuh emang bener-bener sepengaruh itu ya sosmed buat apa ya, penggunaan bahasa kita lah sebagai Gen Z gitu? Yes, berpengaruh banget. Apalagi Gen Z kan sekarang kan juga udah deket banget nih sama media sosial. Coba sih aku tanya Gen Z di luar sana, kalau sehari nggak buka sosmed itu kayak kagak nafas nggak sih? Udah langsung kayak overwhelmed, stress, aduh. OBT, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Memang media sosial itu kan memang sering banget kita lihat. Sementara di sana itu kan orangnya kan macam-macam, bahasanya kan juga ada Campur-campur lah ya. ada yang resmi, ada yang rapi, ada yang Gak jelas gitu kan. Jadi gitu. Dan juga menurut aku sih, kalau pengalaman aku pribadi ya, aku tuh bisa campur-campur lah ya bahasanya itu karena sikap pergaulan aku juga. Ini tuh
pola yang sama sih sebenarnya yang dari tahun 90-an itu ya, dimana itu menurut aku menjadi suatu kunci juga, dimana perubahan bahasa ya dari zaman ke zaman itu juga dipengaruhi sama kalian tuh dekatnya sama siapa, bergaulnya sama siapa. Gitu. Apalagi juga Gen Z kan bergaulnya kan juga macem-macem nih, ya kan. Kadang ada temennya yang jago banget bahasa Inggris, ada yang temennya tuh kayak lagi belajar bahasa Inggris. Ya aduh, campur-campur gitu ya. Campur-campur jadinya tuh belajarnya tuh kayak bahasanya tuh setengah-setengah gitu kadang-kadang. Jaksel ya. Tapi nggak apa-apa. Kayak sih menurut aku ada lebih parah nggak sih sebenarnya dari Gen Alpha. Mending kita ngomonginnya sama orang lain aja kali ya, sama orang-orang baru biar fresh gitu, nggak bosan kaliannya. Let's go. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke generasi yang baru aja launching, yaitu adalah Gen Alpha, yang mana perubahan bahasa gaulnya sendiri ini juga sangat-sangat berbeda banget nih ya, apalagi dari bahasa gaulnya Gen X dan juga Gen Z. Bener gak sih? Bener banget, apalagi itu kayak bukan ada yang di kamus kita gitu loh. Kayak bener-bener KBBI itu nggak ada guys. Bener-bener beda banget sih menurut aku, apalagi kayak mereka itu juga udah deket banget kan sama sosial media dari kecil, apalagi nge-game itu udah sering banget sih, mereka udah deket banget lah ya, ibaratnya apalagi Roblox tuh. Wah, kalau di Roblox kita nggak bisa ngertiin apa yang mereka ucapkan sih, bener-bener kayak apa yang mereka obrolkan, apa yang topik-topik yang mereka ucapkan itu kita bener-bener nggak tahu di Roblox itu kayak apa, karena kan kayak banyak sekali kata-kata baru yang bisa dibilang kayak asbun. Apa tuh contohnya tuh? Aduh, contohnya kayak skibidi atau sigma, Mewing, iya, Freeze. mewing, terus apalagi ya, NPC. Itu. Iya. Itu kayak bahasa-bahasa yang berawalnya tuh dari mungkin AI, Roblox, atau dari game-game lain mereka pakai nggak sih? Menurut aku itu adalah bahasa-bahasa yang beda lah ya dari yang sebelum-sebelumnya, dari generasi sebelumnya. Kalau misalnya dari Gen X dan juga dari Gen Z sendiri itu kan biasanya mengacu pada kayak kegiatan atau mungkin kayak suasana, apalagi kadang-kadang juga pakai singkatan kan. Kalau ini menurutmu gara-gara apa yang mempengaruhi gitu? Kalau dari aku tersendiri ya, kemungkinan besar itu kayaknya dari AI. Iya sih, Iya kan, setuju kan? Apalagi kayak tungtung sahur, terus apa sih yang anomali, Iya, hiu, anomali, kaktus, buah-buahan iya. itu, aduh. terus kayak yang hiu dan lain-lain kan kita we never know about that gitu kan. Terus kata-kata itu tuh sometimes keluar dari AI tersebut yang kita nggak tahu. Sih. Kayak itu loh, contohnya aneh banget menurut aku tuh ohio. Itu apa? Kayak itu kata-kata muncul dari mana gitu loh. Emang artinya apa sih, Nay? Ohio itu kayak suatu hal yang aneh gitu ya kalau nggak salah. It's kind of weird, tapi ya udahlah Mungkin ya. aku kurang paham ya. Iya, kita kurang paham. Gitu. Kalau dia tersendiri kan kayak itu kan kayak terpesona akan sesuatu kan? Kayak bab gitu nggak sih? Iya, Bab gitu. ya. Kaget, wow keren gitu. Dan menurut kamu kan Gen Alpha sendiri ini yang kayak umurnya tuh kan paling masih SD gitu nggak sih? Kayak Iya. SD, TK gitu ya kan. Itu apakah ada nih kayak pengaruh selain dari sosial media atau mungkin kayak dari orang tuanya sendiri yang nggak begitu merhatiin anaknya mungkin? Bisa jadi sih, karena kan orang tua kan nggak bisa bener-bener ngelihat anaknya itu di media sosial ngapain. Apalagi kan anak-anak Gen Alpha sekarang itu kan pasti mereka udah dipegangin HP, udah dipegangin media sosial dari kecil. Nah itu sih mungkin dari itu aja sih kemungkinannya. Berarti kayak pengamatan orang tua tuh mungkin kayak kurang peka gitu ya, kebanyakan sekarang, yang mana bikin anak-anaknya ini yang Gen Alpha ini tuh jadinya muncul kayak budaya atau mungkin bahasa-bahasa yang ada yang mungkin yang nggak seharusnya lah ya mereka ucapkan atau mungkin mereka ciptakan kayak gitu. Iya itu sih, karena kita benar-benar nggak bisa nge-stop media sosial untuk Iya terus sih. berkembang. Apalagi kan sekarang dengan adanya AI itu semakin lama semakin Cepet banget. Iya, semua cepet banget. itu kayak bisa dibilang kayak tiba-tiba The Flash. Itu Yes, benar-benar kayak yes. wing, itu cepet banget sih, jujur itu cepet banget karena dari kita yang Gen Z dan juga ke Gen Alpha itu benar-benar gapnya itu Betul beda iya, banget guys. beda Kalau banget. kalian ngerasain juga mungkin ya kayak sama adik kalian atau mungkin kayak tetangga kalian yang masih SMP atau SD gitu yang Iya, kecil-kecil yang Gen Alpha gitu. itu kelihatan banget sih, jujur ya. Karena ya itu tadi media sosial dan juga AI akan terus berkembang tanpa kita ketahui. Seperti itu. Iya sih. Dan aku juga sebenarnya ngerasa ya kan, karena kayak semakin kita maju nih, semakin kita generasinya maju di pembahasan dari tadi itu
persebaran bahasa atau mungkin perubahan dan juga pembentukan bahasanya itu semakin cepet. Kayak dari Gen X sendiri itu kan mereka tuh masih kayak based on TV, film, atau mungkin kayak pergaulan mereka gitu kan. Kalau misalnya dari Gen Z baru mulailah muncul sosial media itu, tapi menurut aku nggak yang sampai secepat ini, dan juga nggak yang sampai mereka tuh benar-benar bikin suatu kata baru. Palingan kayak singkatan-singkatan gitu nggak sih? Bener-bener cepet banget sih guys kalau bikin apa ini. Apalagi nyamber nggak sih kalau misalnya di kata-kata ris muncul tiba viral, tiba besoknya udah kayak udah biasa aja. Iya, terus ganti yang baru lagi kan. Kayak itu tuh kayak bener-bener iya, apalagi kayak dengan topik-topik yang sekarang ini kan banyak perubahan yang bener-bener kelihatan gitu dari media sosial. Dipengaruhi gitu. AI lagi. Aduh, kalau itu nggak bisa dihindarin sih teman-teman ya. Kamu kepo nggak sih kayak sebenarnya nih perubahan bahasa nih dari tiap generasi, apalagi nanti kita nggak tahu ya generasi kedepannya tuh bakal ada bahasa apa lagi yang mungkin lebih aneh atau mungkin lebih apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Kamu kepo nggak sih kayak itu tuh bakalan berimpact sesuatu nggak sih? Jujur, aku sendiri kepo ya untuk hal itu ya, karena kayak semakin lama kok semakin kelihatan itu tuh wah ada perbedaan yang jauh banget Jauh banget sih dari generasi Gen Alpha aja tuh udah benar-benar jauh. Iya, jauh banget, dan kayak itu tuh nggak ada dari kehidupan sehari-hari kita, tiba-tiba ada. Nah, kayak gitu. Jujur kepo banget sih kalau misalnya tiba-tiba nanti di gen-gen selanjutnya Udah ada bahasa baru gitu ya kan? aduh, kan kita nggak tahu juga ya, apalagi kemungkinan mungkin kayak bahasa alien or something we don't even know kan gitu kan. Iya sih, mungkin daripada lama-lama lagi ya, daripada kita semakin kepo, apakah itu bakal beneran ada impactnya atau mungkin kayak ya udah fine aja, atau mungkin kayak cuma jadi personality tiap generasinya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pengaruh dari tiap perubahan bahasa di generasi. Oke, jadi tadi kan kita udah ngebahas nih ya kayak berbagai macam perubahan bahasa dari generasi ke generasi gitu kan. Nah, sebenarnya sih kita ini penasaran gitu loh, kayak apakah perubahan bahasa lintas generasi ini tuh bakalan berdampak gitu loh menurut kamu? Kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya nggak terlalu berdampak ya. Nah, tapi itu bergantung dari generasi itu sendiri gitu loh. Paham. Jadi kayak generasi X, Z, boomer atau dan lain-lain tuh juga memiliki keragaman bahasa sendiri gitu loh, memiliki istilahnya sendiri gitu loh. Kayak kamseupai, waduh itu kan boomer jadul banget. Terus kalau sekarang tuh ada skibidiris, sigma. Kalau aku sendiri aku nggak paham ya. Gen Alpha mungkin bisa menjelaskan akan hal itu. Tapi di sini tuh juga ada yang jadi take notes nih. Apa tuh? Kira-kira apa tuh? Nah, kalau dari ragam bahasa setiap generasi ini itu ada baik sama buruknya. Kalau dari baiknya sendiri itu bisa dilihat seperti penggunaan kata green flag sama red flag. Itu bisa menggambarkan nih, green flag itu dari hubungan yang seperti bagus, baik, dan red flag itu bisa terlihat dari merah ya, yang buruk-buruk pasti ya kan. Nah, itu bisa dispesifikkan, tapi ada satu hal yang bisa menjadi hal buruk nih. Apa tuh? Kayak kata manipulator, terus Gaslighting gitu nggak sih? gaslighting, controlling. Nah, di zaman sekarang nih mereka tuh nyebutinnya dalam satu kata yaitu toxic. Toxic relationship itu nggak sih? Tahu. Padahal itu mereka bisa diri sendiri itu kosakata masing-masing. Nah, kalian bisa melihat atau mengobservasi nih buat teman kalian atau yang lagi curhat ke kalian sendiri. Nah, biasanya kan mereka cerita gini, aduh pasanganku toksik banget. Terus kita tanyakan, toksiknya gimana? toksiknya gimana? Ya pokoknya toksik. Terus manipulator kah? Manipulator gimana? Mereka sendiri saja tidak bisa mendeskripsikan toksik itu apa gitu. Itu kan menjadi kayak bias nggak sih? Kayak jadinya tuh kurang jelas gitu. Sebenarnya tuh toksiknya tuh yang gimana gitu loh. Jadinya kayak overuse nggak sih kalau zaman sekarang bilangnya ya kan? Iya sih, kelihatan sih. Apalagi mungkin ya kalau misalnya kita lihat sekarang Gen Alpha itu apalagi bahasanya kan jadi apa ya, kayak bahasa-bahasa baru yang beda lah sama yang Gen Z. Kan Gen Z tuh masih ada kayak relate-nya lah, kayak dari Green Flag dan Red Flag tuh masih kelihatan jelas gitu tuh maksudnya tuh apa. Itu kalau kayak Rizky Beri Toilet dan teman-temannya tuh bener-bener kosakata yang anomali tungtung sahur itu. Gue nggak tahu. Ballerina cappuccina itu apa maksudnya? Jadi tuh jadi bikin kita tuh kalau misalnya pakai bahasa itu tuh bisa aja orang jadi salah paham atau
mungkin kayak nggak paham gitu loh, dan itu juga mungkin pengaruh nggak sih sama kayak kepribadian kita gitu loh, kayak dilihat sama orang tuh gimana dari cara kita menggunakan bahasa ketika ngobrol gitu. Nah ini ada loh kaitannya sama teori, tapi boleh gak sih aku cek Oh, substansinya? boleh. Jujurly aku takut salah Oke, menyebutkan nggak gitu apa-apa, ya. Kita langsung buka datanya. Buka datanya, substansinya seperti apa. Sampai saya minta kitab dahulu. Kitab ini sayangnya. Oke, langsung ke Google Scholar. Andalan saya ya ini. Terpercaya. Nah ini ada nih dari teorinya Sapir-Whorf Hypothesis alias Linguistic Relativity. Ini teori dari Benjamin Lee Whorf dan Edward Sapir yang intinya itu bilang bahasa yang kamu pakai itu membentuk cara kamu berpikir dan melihat dunia. Seperti kayak tadi yang aku kasih contoh nih, kayak orang yang curhat terus nggak bisa mendeskripsikan apa itu toxic. Nah berarti Yes. dia sudah kebiasaan akan pakai bahasa-bahasa yang Kayak gitulah itu. bias gitu. Iya sih, paham banget. Dan itu mungkin udah banyak ya contohnya, mungkin di teman-teman kita, di lingkungan kita sendiri tuh, mungkin kayak orang-orang di luar sana di sosmed tuh, menurut aku juga masih banyak yang kayak gitu sih. Dan mungkin menurut kamu dari berbagai macamnya bahasa nih ya kan, dari generasi ke generasi, apa tuh jadi kayak kesan culture atau kayak ya udah kayak oh ya udah emang biasa aja gitu. Kalau aku nanggapnya itu sesuatu hal yang bagus, tapi harus diimbangi dengan bahasa yang baik dan benar di setiap harinya. Jadi tidak ada degradasi atau penurunan ragam bahasa itu satu, sama penurunan cara pola pikir, cara berkata yang benar. Jadi sangat berpengaruh banget ya kayak penggunaan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari kita, entah itu kayak dari bagaimana kita dapat dinilai sama orang, terus kayak bagaimana kita berkomunikasi dengan baik supaya orang tuh juga paham ya sih sama kita. Itu aja sih kalau dari aku. Benar banget nih. Jadi buat para penonton sekalian, jadi kalian tuh sebenarnya boleh banget ya kayak tetap berada di fase nyaman masing-masing. Misalkan generasi X ya udah pakai bahasa gaulnya, atau mungkin kayak generasi Z pakai bahasa gaulnya, generasi A pakai bahasa gaulnya, tapi kita juga harus memperhatikan kayak dari kata-kata yang kita pakai itu sebenarnya tuh artinya baik atau enggak. Kan ada beberapa kata-kata yang masih bagus, misalnya kayak Riz, itu kan kayak artinya kan kayak keren, itu kan masih masih oke lah. Terus kayak beberapa kata-kata lain yang juga di generasi tuh artinya tuh masih oke aja, tapi kan juga ada beberapa bahasa yang artinya tuh kurang baik, dan itu yang harus diperhatikan. Itu ya teman-teman. Mungkin ini aja dulu untuk di podcast bersama kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you. See you.